عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسول أما بعد. Tunggu-tunggu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari relung kalbu yang sangat mendalam, marilah kita senantiasa membasahi bibir kita sembari kita berzikir, beriktikaf serta memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan izin yang mula kita dapat hadir di masjid yang mulia ini. Lingkungannya selalu berangkatkan salam, pola sama-sama kita amankan kepada junjungan alam kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa umat manusia daripada peradaban yang jahiliyah menuju peradaban yang Islami, yang juga telah menuntun umat manusia dari lembah kehinaan menuju daratan yang syarat dengan ilmu pengetahuan. Yang mulia al-Mukarram, kita bersama Imam Besar Masjid Baitul Maghfirah Kota Kupang, Kecamatan Baktian, beserta segenap unsur PKM dan juga remaja masjid. Yang mulia al-Mukarram, kita bersama Tuan Zulkarnain Ismail yang merupakan pembina zikir komunitas pemuda subuh Aceh Utara. Yang mulia guru-guru kita bersama dari jamaah safari subuh yang berada di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, yang kami hormati Bapak Haji Zulfitri SKMMS, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Cudmutia, dan juga Wakil Ketua Komunitas Pemuda Subuh Aceh Utara, dan yang kami hormati jamaah dari Teluk Sukun maupun dari Kecamatan Baktia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini segala bantuan atas nama Ketua Komunitas Pemuda Subuh Aceh Utara atau Kompas Aceh Utara, dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kami menyampaikan apresiasi dan rasa ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap masyarakat Matang Kumbang yang telah berkenan menerima kehadiran dan kunjungan safari subuh Kompas Aceh Utara. Semoga acara pada hari ini kiranya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tunggu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama kurun waktu lebih kurang 5,5 tahun perjalanan safari subuh yang dinakodai oleh Tazkiratul Ulama Aceh, Darul Tuhan termasuk salah satu penggerak bersama Tokoh Hasko, dan insyaallah masih istiqamah. Dalam kurun waktu 5,5 tahun, Tuhan belum pernah berdiri di hadapan jamaah bertindak sebagai penceramah, melainkan terkadang sebagai muazzin, sebagai imam, sebagai pembantu acara maupun sebagai pembina zikir. Cuma karena ada permintaan khusus daripada adik-adik komunitas pemuda subuh dan juga dari wakil ketua Kompas Bapak Haji Zulfitri, ini bila memungkinkannya Pak Ketua yang sampaikan. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasannya, Tuan mohon maaf karena Tuan bukanlah silo pimpinan daya, tapi Tuan merupakan akademisi yang saat ini bekerja di kampus Politeknik Negeri Sepawe sebagai koordinator humas dan kerjasama Politeknik Negeri Sepawe. Tunggu-tunggu hadirin calon dari surga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap insan manusia senantiasa mengharapkan yang namanya ketenangan hati. Karena dengan itulah insya Allah akan hadir kedamaian jiwa, ketentraman batin, bahkan kenyamanan dan kebahagiaan hidup. Dan itulah yang dicari-cari oleh seluruh umat manusia di atas permukaan bumi yang fana ini. Maka kebahagiaan hati adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan diri. Maka dalam sebuah pepatah dikatakan, bukan hari yang tenggelam dan bukan malam yang sirna, jikalau hati tidak tentram, jiwaku ikut merana. Maka pada subuh yang mulia ini kita akan mencoba mengangkat sebuah tema, yaitu tentang ketenangan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa roda kehidupan terus berkeliling. Banyak cerita dan episode kehidupan yang harus dilewati di setiap putarannya. Ada sedih, tentunya juga ada senang, ada derita dan ada bahagia, ada kegagalan,
pula ada yang namanya kesuksesan dan ada kesulitan, insya Allah pasti akan ada kemudahan. Dapat dipastikan tidak ada manusia yang tidak melewatinya. Hanya saja kadar ataupun ukurannya yang tidak sama ataupun berbeda-beda. Maka situasi apapun yang sedang kita jalani dalam hidup ini, satu hal yang sangat penting berdiri rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketenangan hati dan jiwa kita. Karena manusia bukanlah sang pemilik hidup. Tidak ada manusia yang senantiasa berhasil meraih apa yang diinginkannya. Hari ini terkadang kita bersorak merayakan kesuksesan, esok atau lusa terkadang kita harus menangis meratapi yang namanya kegagalan. Saat ini kita bertemu, tidak lama kemudian terkadang kita pun akan berpisah. Detik ini kita bangga atas apa yang kita miliki. Detik selanjutnya kita akan bersedih, bahkan kita menangis karena kehilangan. Maka episode apapun yang sedang kita jalani di dalam kehidupan yang pada ini, satu hal yang sangat penting hadirin rahmatullah adalah ketenangan hati dan jiwa kita. Karena cerita tidak akan pernah sama. Roda kehidupan akan terus berubah, berganti dari satu situasi menuju kepada situasi yang lainnya, berbolak-balik, bertukar-tukar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang maju, terkadang juga mundur. Itulah yang dikatakan dengan reality of life ataupun kenyataan kehidupan. Namun satu hal yang sebenarnya yang harus senantiasa kita pertahankan setiap saat adalah ketenangan hati dan jiwa kita. Maka oleh karenanya ini harus kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup ini. Terutama sekali ketika kita menghadapi masa-masa sulit ataupun ketika kita lagi ditimpa musibah. Jika kondisi hati kita tenang, maka buahnya lisan dan anggota badan pun akan ikut tenang. Tindakan akan tetap pada jalur yang dibenarkan, insya Allah tidak akan menyimpang daripada norma-norma yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan kata-kata akan senantiasa hikmah yang tidak akan keluar daripada norma-norma kesatuan, dan dengan itu pula insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan dan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian pentingnya ketenangan sehingga kesuksesan pun sangat tergantung kepada yang namanya ketenangan. Maka yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk meraih ketenangan tersebut? Ada sebagian orang yang mencari ketenangan dengan perbuatan yang sia-sia. Ada sebagian lagi yang mencari ketenangan di tempat-tempat kemaksiatan. Diskotik dan bar jadi rumah suci untuk tumpahkan duka dan sakit hati. Andai pun kita mencari ketenangan, maka itulah yang dikatakan dengan ketenangan palsu ataupun ketenangan sesaat belaka. Maka oleh karena itu menurut Syekh Sa'ad bin Nasir Al-Sadri dalam kitabnya Hayatul Al-Qulub, setidaknya dari beberapa referensi dan rujukan yang bersumber daripada Al-Quran dan Hadis, beliau setidaknya menjabarkan ada 6 cara untuk meraih ketenangan hati. Yang pertama sekali adalah orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ilmu itu laksana pelita di dalam kegelapan. Ilmu itu laksana tetesan air di kala kehausan. Dan dengan ilmu pula, insya Allah kita akan mampu membedakan mana jalan dan mana jurang di dalam kehidupan ini. Maka orang-orang yang hadir di majelis ilmu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh para malaikat dan juga diberikan ketenangan hati. Maka talabul ilmu fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dalam bahasa lain dikatakan long life education, belajar sepanjang hayat. Man arada dunya fa alaihi ilmi, wa man arada akhirata fa alaihi ilmi, wa man arada huma fa alaihi ilmi. Kalau kita ingin hidup senang di dunia harus dengan ilmu, ingin hidup senang di akhirat harus dengan ilmu, dan ingin hidup senang kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Maka dengan ilmu hidup bisa menjadi lebih mudah, dengan agama hidup bisa menjadi lebih terarah, dan dengan seni hidup bisa menjadi lebih indah. Maka yang pertama adalah untuk mencapai ketenangan hati adalah orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Orang yang hadir di majelis ilmu bukan hanya terjadi hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Oleh karena itu, orang-orang yang hadir di majelis ilmu insya Allah akan diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu
Bukankah kita tahu bahwa doa itu merupakan sumber kekuatan bagi kita? Bukankah Allah yang telah menciptakan kita? Tentu Allah lebih tahu tentang keinginan, karakter, motivasi, spirit ataupun semangat, kegagalan dan kesuksesan, bahkan kehidupan dan kematian kita. Allah yang lebih tahu. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan hati kepada diri kita, hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pada hari ini masih dianggap mulia karena Allah masih menutup aib kita. Karena Allah Maha menyimpan rahasia. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari Engkau ya Allah yang kami sembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Allahus Samad, Allah tempat bagi kita untuk meminta. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai rujukan dan referensi hukum yang pertama yang berada di dalam agama Islam. Al-Quran adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Maka hidup tanpa petunjuk bagaikan tungku merindukan bulan. Jikalau kita tiada petunjuk, selalu melangkah dalam kegelapan. Wajib kita mencari petunjuk selaku kompas menuju jalan. Dan jikalau kita sudah dapat petunjuk, insya Allah akan melangkah di dalam kebenaran. Maka zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Maka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran tentunya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap huruf yang kita bacakan di dalam Al-Quran itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkurni azkurkum wazkuruni wa la takfurun. Maka ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Maka orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah, maka akan diberikan ketenangan hati dan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satunya yang akan kita laksanakan pada subuh yang mulia ini, yang tadinya zikir akan dipimpin dan dibantu oleh Allah Zulkarnain Ismail. Yang kelima adalah terhindar daripada perkara-perkara syubhat. Jangankan syubhat, dalam bahasa Aceh yang disampaikan makanan halim itu ke halim yang utamakan dari lebihan. Mano pandang salah kasih itu ketika kita konsumsi akan bermasalah secara hukum syar'i. Dan yang terakhir karena mengingat waktu adalah jujur di dalam perkataan dan perbuatan. Jujur adalah modal terbesar dalam hidup kita dalam meraih ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam meraih ketenangan hati kita. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan orang yang jujur itu mendapatkan 3 perkara. Yang pertama akan mendapatkan kepercayaan. Dalam bahasa lain dikatakan channeling, networking, relasi, kepercayaan. Kepercayaan yang ingin kita sampaikan, orang yang jujur pertama akan mendapatkan kepercayaan. Yang kedua, dia akan mendapatkan rasa hormat. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan kasih sayang. Maka ketika ada seseorang yang kurang mendapatkan kepercayaan, yang kurang dihormati, atau yang kurang mendapatkan kasih sayang, maka ada bermasalah dengan elemen kejujuran kita. Oleh karena itu, ketika kita jujur, semua akan mendapatkan keringanan. Di dalam hukum madhab, apabila kita jujur, maka akan ada keringanan. Apalagi kita jujur di dalam perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, kita berharap semoga kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang memang senantiasa diberikan ketenangan hati, dan pada akhirnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan dipanggil dengan ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa yang ridha dan ridainya, masuklah ke dalam jamaahku atau hambaku dan masuklah ke dalam jannahku, kalau tidak salah saya artinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya pada subuh yang mulia ini yang menjadi nasihat bagi pribadi Tuhan sendiri, kiranya juga bisa kepada hadirin dirahmati Allah, ada 6 cara untuk meraih ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara banyak cara yang lain. Yang pertama adalah orang yang hadir di majelis ilmu, yang kedua orang yang berdoa kepada Allah, yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran, keempat orang yang berzikir
sihir, kelima orang-orang yang terhindar daripada perkara syubhat, dan yang keenam adalah orang-orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat Tuhan sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baru pertama selama 5,5 tahun berjalan atas Qilatul Aceh, Tuhan bertindak sebagai penceramah, tapi Tuhan sampaikan berhasil tunggu. Tuhan adalah Zero akademisi yang bekerja di kampus Politeknik Negeri Surabaya. Mungkin sekian dari